Sesaat lagi kita ikuti Talkshow bersama Legislator DPRD Kota Makassar. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambalu Gamasi, dimanapun berada, kembali kita bertemu dalam podcast Radio Gamasi, lebih dekat dengan Legislator Kota Makassar. Bagaimana kabar Tak Sambalu? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu baik dan selalu sehat. Ya, mari kita bersama-sama dalam acara ini, Sambalu bisa mendengarkan bagaimana Kak Uni dengan Bapak Ibu kita di Dewan untuk mendengarkan langsung. Selama ini kita sudah melakukan hubungan, sudah bersilaturahmi, tetapi kita bisa mendengarkan langsung Bapak Ibu kita, kemudian dengan program-program yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan ke depan. Nah, saat ini kita bersama seorang ibu, ini Ibu Sri Kandi kita, Ibu Insinyur Haja Nurul Hidayat. Nah, ini beliau dari Partai Golkar ya, Sambalu, di Golkar, dan bisa menarik perhatian untuk Dapil 1 ya. Iya, Dapil 5. Dapil 5 ya, Dapil 5. Ya, ini Mama Rita ya, Mariso Mamajang Tamalate. Iya, baik. Langsung saja kita sapa ini Ibu Haja Nurul Hidayat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Baik. Iya, alhamdulillah. Senang sekali dan terima kasih Bu. Di sela-sela Ibu rapat kita ajak ke sini. Makasih banyak sudah meluangkan waktu. Ibu, ini periode pertama iya, ya, pertama. Periode pertama, bisa diangkat suaranya sedikit. Ya, jadi periode pertama berarti menjelang 5 tahun ya Ibu? Betul sekali. Iya, masuk 5 tahun. Masuk 5 tahun, ini kan tahun keempat. Tahun Ya, keempat. Setahun lagi. Nah, setahun ini tentu program yang akan dilanjutkan, kemudian 4 tahun. Banyak itu yang sudah dilakukan Bu, 4 Alhamdulillah. Semuanya terrealisasi. Oh, alhamdulillah. Apa saja Bu? Seperti aspirasi masyarakat yang kita dapatkan dari melalui reses. Iya. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Terrealisasi. Ya, terrealisasi apa yang menjadi aspirasi mereka. Iya, aspirasi tentang apa ya? Macam-macam. Iya. Seperti tentang air bersih, mereka yang belum pernah masuk berpuluh tahun air bersih di tempatnya, alhamdulillah sudah saya realisasikan langsung, dan sudah 3 tempat itu sudah masuk pipa air bersihnya. Pipa air bersihnya, iya. Bukan main ya. Memang ada wilayah di kota kita yang belum masuk PDAM-nya, iya. Tetapi perjuangan untuk memasukkan begitu itu bagaimana alurnya itu Bu? Saya kalau saya melaksanakan reses, ada pertanyaan warga seperti itu, biasanya saya langsung speaker, telepon di rootnya, tolong jawab pertanyaan warga saya, dia butuh gini-gini, di tempatnya ini belum pernah ada air bersih, di tempatnya ini air berjalan tidak terlalu lancar, mungkin jam 2 malam baru jalan menetes-netes, itu diakibatkan karena rumah penduduk di situ terlalu banyak. Di RT situ ada 10 RT itu sementara cuma 1 pipa. Iya. Jadi suplai airnya itu agak kecil. Iya. Agak kecil. Jadi saya langsung speakerkan ke dirutnya, dan alhamdulillah besoknya turun lapangan, petugas lapangan PDAM, besoknya dipasangkan pipa. Wow, ya jadi Ya. ini. Jadi saya kalau reses itu saya speaker langsung dirutnya, biar dia yang menjawab pertanyaan warga, dia yang berjanji, dan saya yang mengawal. Iya. Mengawal permintaan itu. Itu contoh kecil ya Bu, ya, Ya. di air, kemudian di 3 daerah yang tadinya belum ada air bersihnya menjadi sekarang sudah ada. Ya, alhamdulillah. Itu setiap reses kan Ibu banyak ini ya. Iya. Mariso, Mamajang, Tamalate. Tamalate. Tamalate itu kan daerah penduduknya banyak ya Bu? Iya. Iya, banyak. Kalau di Tamalate apa biasanya Bu? Apa aspirasi dari masyarakat di sana? Di Tamalate itu kebanyakan juga drainase. Drainase itu permintaan warga. Kalau di reses itu ada permintaan drainase. Biasanya kalau memang harus ada pengerukan, biasanya saya telepon langsung camatnya. Jadi saya bilang, saya suruh ini warga tolong fotokan, kasih titiknya di mana letaknya itu yang perlu pengerukan, ya langsung saya fotokan Pak Camat, saya suruh tindak lanjuti. Biasanya besok udah turun laskar pasukan kebersihan untuk pengerukan kalau dari kantor lurah. Tapi kalau misalnya
skalanya besar, biasanya anunya gotnya agak besar, biasanya itu saya telepon langsung PU untuk ya? untuk melakukan pengerukan. Baik, baik. Jadi Pak Lurah, kemudian Pak Camat, PU, ini Ibu berarti aktif sekali Bu ya? Saya tidak mau membuat basi Oh. keinginannya warga. Jadi saya takut itu saya lupa. Sementara warga mengingat bahwa kita sudah dijanji seperti ini, saya takut lupa. Jadi saya itu kalau misalnya ada permintaan warga seperti itu, saya langsung eksekusi langsung di lapangan dengan anunya terkait SKPD terkait. Dan biasa kalau besok saya tanya sudah ada turun belum ada, kejar lagi, saya kejar sampai terlaksana apa yang diinginkan masyarakat. Oh ya, luar biasa. Jadi ini pendekatan Ibu berarti seperti itu dan terlihat terasa ya, terlihat dan terasa. Nah kalau misalnya nanti ke depan, tentu Ibu akan menggunakan juga pendekatan seperti itu Bu dalam rencana-rencana Ibu. Insya Allah mudah-mudahan berikutnya kita berlanjut lagi di 2024, mudah-mudahan bisa berbuat lebih banyak lagi. Kan masih banyak di antara 3 kecamatan ini masih banyak yang belum tersentuh dengan pelaksanaan reses. Ya, saya senang sekali kalau aspirasi masyarakat itu saya lemparkan melalui reses pokok pikiran yang diparipurnakan. Biasanya itu tindak lanjutnya lebih cepat. Jadi wali kota lebih cepat menegaskan kepada SKPD untuk pelaksanaan. Tidak perlu melalui musrembang. Nah ini dia. Bicara soal musrembang Bu, Tabedi banyak yang mengeluhkan. Selalu kita usulkan di musrembang, selalu diusulkan tapi tidak ada, begitu, tidak terbukti. Nah itu bagaimana Bu? Lebih cepat reses daripada musrembang? Reses dari musrembang. Karena musrembang itu perlu pengaturan penganggaran. Sementara kalau reses itu kan kebutuhan masyarakat itu tidak terlalu besar. Seperti tidak terlalu, maksudnya harus melalui program-program yang program yang membutuhkan banyak anggaran, yang harus menunggu anggaran pokok, menunggu anggaran perubahan. Kalau reses kan tidak. Tapi kalau masalah di musrembang itu saya memang perhatikan itu keluhan-keluhan RT RW itu kebanyakan bahwa program-program yang selalu dia usulkan dalam musrembang itu biasanya sampai 4 tahun, 5 tahun tidak juga dilaksanakan. Makanya saya pribadi itu senang sekali menghadiri semua musrembang, mulai kelurahan, kecamatan sampai kota. Karena saya mau tahu wilayah saya ini apa saja yang dia usulkan dalam musrembang. Jadi kalau saya tahu begitu, saya akan berusaha mengawal. Saya akan berusaha mengawal. Saya selalu mengingatkan SKPD. Ini ada saya lihat dalam program musrembang ini wilayah saya ini bagaimana? Apa bisa dilaksanakan apa tidak? Kalau pelaksanaannya kapan? Saya kejar terus sampai terlaksana. Jadi ini sentuhan perempuan yang tegas ya kayaknya Sambalu. Nah itu yang dikeluhkan Bu. Jadi sampai 3, 4, 5 kali musrembang. Nah itu yang Ibu kawal khusus untuk wilayah ini. Tapi kan Ibu bukan hanya miliknya wilayah ini Bu, Ibu miliknya Kota Makassar. Bagaimana untuk keluhan lainnya? Saya juga menerima keluhan lain. Karena banyak juga yang seperti kemarin itu di daerah Sunu mengeluhnya saya lihat mengeluhnya ada grup WhatsApp partai. Saya lihat ini katanya ini sudah airnya tidak jalan, mana busuk lagi airnya, mana ini kotor lagi, itu di Jalan Sunu. Itu bukan dapil saya, dapil 2. Langsung saya teleponkan teman dirutnya PDM. Tolong ada di lokasi ini, kan saya sudah bilang tolong serlokkan itu lokasi yang mengalami gangguan airnya. Jadi diserlokkan, difotokan, saya langsung telepon dirutnya. Tidak sampai sejam petugas sudah ada di sana. Ternyata ada kebocoran pipa yang langsung dari got. Jadi air itu bocornya itu air busuk dari got itu masuk ke dalam pipa. Jadi ke rumah-rumah kotor, kotor dan hitam. Dan itu sudah berlangsung sudah berapa tahun. Tapi dia tidak tahu di mana dia harus menyampaikan. Karena dia sampaikan ke PDAM tidak juga sampai terrealisasi. Benar Bu. Unik sedikit menceritakan juga Bu, kami kan punya acara di Gamasi. Di Gamasi itu ada nama acaranya pagi-pagi dan banyak sekali pendengarnya.
itu seputar Makassar dan sekitarnya. Bagian yang dilaporkan oleh masyarakat itu antara lain itu. Dan kadang-kadang meminta tolong pada kami bahwa tolong diteruskan kepada dinas terkait. Nah, kalau misalnya lewat ibu lebih cepat, tentu ini akan membuat masyarakat Makassar sangat bahagia ya, sangat bahagia ya, karena bisa selesai semua masalahnya. Ini Uni pikirkan, apakah bisa nanti ke depan Uni menghubungi Ibu kalau ada keluhan-keluhan warga seperti itu? Boleh. Boleh Ibu ya? Sangat boleh. Iya, makasih banyak. Jadi kita minta ya Sambalu untuk Ibu Haja Nurul Hidayah. Ini wilayahnya memang Mamarita, tetapi Makassar yang lain pun biasa dibantu oleh Ibu Nurul Hidayah. Mereka berteriak-teriak tentang air bersih, saya suruh kirim tangki air ke sana. Yang penting dia memberitahu di mana alamat lokasi. Sedangkan kelihatan saja ada di grup tiba-tiba ada kebakaran di jalan ini. Tolong hubungi pemadam. Saya langsung telepon dirut pemadam. Yang gitu. Jadi misalnya biasa mungkin lebih duluan saya nelpon daripada warga gitu. Baik. Dan lebih cepat lebih cepat ditanggapin gitu. Baik. Iya, itu Sambalu, dan Sambalu boleh bertanya ya, silahkan. Seperti biasa nomor kami WhatsApp di 0811 41 1059 sesuai dengan nomor frekuensi Radio Gamasi ya. Silahkan kirim ke situ. Nanti kita bacakan langsung ke Ibu Haja Nurul Hidayah. Ibu punya nama pendek yang akrab di masyarakat apa, Bu? Ya. Ibu Nurul. Saya cuma panggil Ibu Nurul. Kalau di keluarga Yaya. Ibu Yaya. Jadi Pak Wali juga panggilnya Yaya. Oh, Ibu Yaya. Jadi bagus mesranya Ibu Yaya ya, yang populer. Nah, ini Ibu Nurul ya, Nurul Hidayah. Bu, kalau di rumah bagaimana Ibu keseharian? Kan Ibu ini rapat, kundapil, reses, kemudian rapat lagi, laporan warga. Bagaimana mengatur rumah Ibu? Kalau saya sih mengatur rumah itu, kalau memang saya harus ke kantor, saya suka ke kantor pagi-pagi karena biasanya pagi itu ada tamu, kasihannya nggak ada yang temui. Jadi biasa kalau saya pagi-pagi datang, biasanya ada tamu dari DPRD lain. Karena kita juga merasakan kalau kita pergi ke DPRD provinsi yang lain, sementara tidak ada yang menerima kita, itu rasanya kecewa banget. Sudah jauh-jauh datang membawa anggota yang lain, ternyata nggak ada yang temu. Jadi saya berusaha kalau memang saya bisa pagi-pagi setelah saya beraktivitas di rumah memasak, biasanya saya ke kantor. Kalau pagi-pagi itu kalau masak, kalau jam 5.30 itu sudah ke dapur. Masakan anak-anak buat sarapan dan sekalian buat makan siang. Jadi semuanya jam 7 sudah beres. Udah di meja semuanya. Jadi anak-anak mau makan kapan, jam berapa itu sudah. Jadi rumah sudah juga beres, kantor, masyarakat. Tabe Ibu, kalau keluarga mensupportnya seperti apa Ibu? Kalau saya kebetulan bapak sudah meninggal, suami saya sudah meninggal. Beliau meninggal dulu itu 1,5 bulan sebelum saya melakukan pencalekan kemarin pemilihan. Bapak meninggal, suami saya meninggal. Jadi sekarang itu anak-anak itu membantu. Anak-anak itu biasa, kalau anakku itu biasa mandiri. Kalau saya tidak sempat masak, pasti dia yang Alhamdulillah mereka semua bisa memasak. Baik Bu ya. Jadi kalau keluarga yang lain, keluarga besar tentu mensupport Ibu ya, di dalam misalnya memperkenalkan Ibu atau bersosialisasi. Terjadi seperti itu Ibu? Kalau keluarga besar itu mereka semua aktif dalam mensupport saya. Misalnya seperti sekarang ini saya mau maju kembali, mereka semua bergerak. Mereka semua bergerak. Jadi, itu keluarga besar ikut semua. Keluarga besar semua bergerak. Karena mereka masih menginginkan. Kan satu kebanggaan kalau di antara ada keluarga ada yang anggota dewan. Benar ya. Masih di Mamarita Ibu, di Dapil 5 masih ya. Masih. Ini mudah-mudahan kita berdoa Ibu bisa berlanjut dan di dalam di dalam kesibukan dan pendekatan ini yang paling penting menurut Ibu diselesaikan ke depan itu tentang apa Ibu? Yang paling penting kebutuhan masyarakat sekarang ini kan tabe Ibu, di kehidupan berat sekali, harga-harga mahal. Jadi tanya nih sama ibu-ibu di kampung atau di tetangga, harga-harga mahal, terutama harga beras ya. Kemudian ekonomi agak sedikit sulit. Lalu kondisi lagi alam ya, air, kemudian lampu, ini lumayan berat kehidupan. Ini
bagaimana ke depannya Ibu memberikan apa namanya pemahaman kepada masyarakat, Bu? Silakan. Kalau saya lihat itu masyarakat itu memang masih banyak yang harus kita perhatikan, masih banyak yang perlu dibenahi buat mereka. Jadi saya selalu yang melakukan hal-hal yang simpel-simpel saja. Jadi contohnya misalkan saya warga masyarakat sekitar saya kan banyak yang menengah ke bawah. Jadi saya anukan mereka saya membuat kelompok tani buat mereka, kelompok tani wanita. Kelompok tani wanita saya kumpulkan 20 kelompok, satu kelompok tani. Jadi mereka semua menanam sayuran. Seperti menanam itu. sayuran di wilayah mana itu, Ibu? Kalau saya di daerah Parantambung, Tamalate, ya ada juga tempat yang tempat saya yang tidak terpakai itu. Saya berikan buat mereka menanam lombok, sayuran, kangkung, terong, kacang panjang, jenis-jenis sayuran dan subur sekali. Dan alhamdulillah beberapa restoran itu sudah mengambil langsung sayuran dari situ. Jadi mereka itu sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Apa yang dia tanam juga bisa dia makan langsung, dia petik sendiri seperti kangkung, bayam, sawi. Sawi semua dia petik sendiri, dia makan. Kalau ada lagi lebihnya dia jual depan rumahnya, dia jual ke pasar. Mereka bebas. Yang penting mereka bisa menghidupi dirinya sendiri. Ini kan nilai ekonomi, nilai tambah ekonomi, Bu, kepada mereka. Oh, Ibu langsung ya mengarahkan 20-20 ini untuk menanam kelompok tani untuk mereka, supaya mereka itu tidak dibilang kita ini sebagai beban suami ya. Jadi istri-istri itu mereka itu bergantian tugas, ada yang pagi bagian menyiram, sore bagian memetik, bagian panen itu sore. Mereka yang mengatur sendiri. Satu kelompok dan itu. Hasilnya mereka juga yang berbagi sendiri. Oh ya, keren sekali ini ya. Uni baru dengar ini. Dan tentu wilayah yang Ibu bina itu Ibu datangkan penyuluh atau bagaimana, Bu, untuk ada penyuluh pertanian? Ada penyuluh pertanian 2 orang dari Dinas Pertanian. Saya memang selalu mengkonfirm untuk mengunjungi itu kelompok-kelompok tani. Dan kadang juga kalau saya dapat biasa kalau saya menghubungi kalau ada yang sudah habis jenis kayak tanahnya, pupuknya, apa semuanya, saya hubungi lagi Dinas Pertanian, tolong disuplai pupuk atau tanah buat mereka. Kan biasanya tanah harus diganti, biar setiap jenis tanaman untuk bertanaman baru harus kita ganti lagi tanahnya. Begitu, Ibu ya. Wow, luar biasa ini, Ibu, satu program yang sangat sederhana tapi penting, Bu. Sederhana dan langsung terasa pada keluarga. Kalau hasil tani itu kan kita merasa hanya di kampung, tetapi di dalam kota ini Ibu bisa lakukan ya. Jadi ini kalau kita lihat saya punya kebun sayur itu gemes mau memetik. Di jalan mana itu, Ibu? Ada di Kompleks Hartako, ada juga di Dentata 3. Dentata 3 ya. Nanti kapan-kapan Uni mau jalan-jalan lihat. Gadis-gadis juga suka datang memetik jagung, memetik sayur, lombok, panen-panen gitu. Baik ya, jadi Ibu Haja Nurul Hidayah ya. Ini silahkan Sambalu gunakan ya. Ini coba-coba kita lihat yang sudah masuk di 0811 411 059 ya, Sambalu. Oke, kita baca ini. Ya, ini ada satu dari 22714, Ibu. Ini ibu-ibu ini kulihat dari gambarnya. Dia bertanya begini, Assalamualaikum Ibu Nurul ya, Ibu Nurul Hidayah katanya. Iya. Mau Kak bertanya ini tentang bisa Ki bantu Ibu, bisa Ki bantu di wilayahku di Insinyur Sutami. Insinyur Sutami wilayah bukan ya, bukan. Cuma dia bertanya begini, Insinyur Sutami itu adalah penerangannya belum terlalu bagus. Bisakah Ibu katanya bantu juga kami, karena tadi Ibu bantu juga wilayah lain, bisakah Ibu bantu penerangannya, Bu? Iya. Bisa saja. Kalau mau cepat, yang penting syaratnya itu ada tiang di situ untuk dipasangin misalnya lampu, ada tiang. Tolong berikan alamat lengkapnya, fotokan tiang yang ada dan Sherlock. Insya Allah saya akan hubungi ke Adis Perhubungan buat pemasangan lampu. Iya, baik. Biasanya kalau ada seperti itu bisa cepat kalau ada tiang. Ada tiang. Ya, karena kalau dia tidak punya tiang harus ada perencanaan keuangan lagi. Begitu, Bu.
Kalau kita lihat kota kita memang banyak yang belum terang, Bu, ya? Ya. Iya. Apakah ini juga bagian dari perhatian Bapak Ibu di Dewan? Biasanya itu sebetulnya sudah ada lampu, tapi kadang itu lampunya sudah tidak, sudah balonnya udah putus, cuma tidak ada penggantian. Mereka tidak tahu harus menghubungi siapa untuk pergantian lampu-lampu jalan itu. Baik. Biasanya seperti itu. Tapi kalau mau cepat, kalau memang ada tiang listrik atau ada lampu yang redup atau mau butuh dipergantian, foto aja, kasih alamat lengkapnya, Sherlock dan foto. Iya. Insya Allah malamnya itu udah ada petugas yang mengganti. Iya, baik. Jadi bisa ya semua warga di Insinyur Sutami, karena Ibu ini kan miliknya Kota Makassar, jadi Ibu nanti akan bantu, tetapi syaratnya tadi itu di Sherlock dulu ya. Ya, kasih alamat lengkapnya, foto tiang yang ada, karena itu harus ada tiang, foto tiang yang ada, terus Sherlock. Insya Allah saya akan teruskan ke Kadis Perhubungan. Oke, baik. Jadi itu sudah terjawab. Nah, kita lanjut lagi, Bu. Ibu-ibu, remaja, remaja putri, anak-anak, ini kan sekarang diupayakan dan diperhatikan sekali oleh pemerintah. Contohnya di dunia kesehatan mereka dijaga supaya tidak stunting. Ya, yang lain lagi untuk anak-anak, untuk ibu-ibu dijaga supaya tidak sakit. Dan salah satu yang paling penting juga itu pengaruh atau dampak dari rokok, Bu. Apakah Dewan juga punya program atau Ibu sendiri punya program tentang rokok, dampak dari rokok atau kawasan apa yang bebas rokok begitu, Bu? Kemarin itu sudah ada pencanangan bahwa semua lorong wisata itu harus mempunyai kawasan tanpa rokok, KTR. Biasanya ada posko yang disediakan untuk warga kalau mau merokok ngumpulnya di situ. Kawasan tanpa rokok. Kan kawasan tanpa rokok itu semua itu ada di wilayah-wilayah seperti fasilitas umum, rumah sakit, tempat-tempat olahraga, sekolah, semua hal-hal yang tempat fasilitas umum seperti kendaraan umum, bis apa semuanya itu di situ dilarang, ada larangan untuk merokok. Merokok bukannya kita larang untuk tidak merokok, tapi merokoklah pada tempatnya yang telah disediakan oleh pemerintah. Baik, dampak merokok ini Ibu bisa ini kan, Bu, artinya dampak merokok. Kemudian adakah dibuatkan aturannya itu di ya, ada perdanya itu. Oh, ada perdanya. Oh iya. Perda kawasan tanpa rokok ada. Iya. Baik. Jadi di Losari itu juga ada ada di Pantai Losari. Kemudian kalau di bandara ya ada, tetapi yang di tempat-tempat fasilitas umum, fasilitas sosial yang terbuka itu, kalau taman-taman terbuka itu sudah harus juga ada kawasan tanpa rokoknya. Contohnya seperti apa, Bu? Seperti kayak Taman Pakui, itu sudah ada tempat-tempat yang semua tempat-tempat umum itu diupayakan harus punya kawasan tanpa rokok. Nah, pertanyaannya kalau ada orang yang melanggar, dia ada kawasan tanpa rokok di sana, tetapi dia tidak mau ke sana, dia seenaknya saja merokok. Bagaimana itu, Bu? Sebetulnya itu dalam Perda itu sudah diatur, ada sanksi-sanksi. Iya. Sanksi-sanksi untuk yang di kawasan tanpa rokok yang melakukan menghisap rokok di kawasan yang sudah dilarang situ. Biasanya itu di Perda itu sudah ada sanksi. Tapi sanksi itu terkadang tidak diberlakukan secara hukum. Kan di situ ada sanksi denda sekian, ada kurungan sekian. Tapi saya lihat ini belum ada, karena belum ada perwali yang mengeluarkan sanksi-sanksi itu, jadi itu tidak diberlakukan. Tapi sudah ada pengawas seperti Satpol atau apa semuanya yang mengawasi untuk tidak merokok di tempat-tempat itu. Iya, tidak merokok sembarangan karena anak-anak yang kena pengaruh yang perokok pasif. Iya, itu biasa lebih parah. Lebih parah. Iya, penting Ibu, karena kenapa kalau kita menjaga generasi muda, anak-anak, ya, ibu-ibu hamil, itu yang begitu harus diproteksi. Nah, kalau misalnya ada sanksinya, ya itu tadi kita sebagai masyarakat nanti akan menuju masyarakat yang tertib, ya. Makassar ke depan bisa menjadi masyarakat yang tertib. Baik, Sambalu, ini senang sekali kita bersama Ibu Haja Nurul Hidayah dari Golkar. Ibu kalau di Golkar ada posisi tertentu, Bu?
Kalau saya di Golkar itu saya ketua KPPG. Apa itu Ibu? Kesatuan Perempuan Golkar, Oh, Partai Kesatuan Golkar. Perempuan Dan Golkar. saya juga ketua pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan. Kalau di anu saya ketua KPM, Kesatuan Perempuan Makassar. Saya ketua juga di 14 kecamatan. Oh iya, di KPM itu apa kegiatannya Bu? Kegiatannya itu membantu membantu kayak dinas pemberdayaan perempuan atau membantu kebutuhan-kebutuhan warga yang tidak bisa, seperti ada yang pengurusan KIS atau yang tidak bisa melaksanakan itu, dia yang membantu mendaftarkan, pokoknya membantu masyarakat di wilayah mereka masing-masing, yang khususnya perempuan. Misalnya ada juga kekerasan perempuan, biasanya dia yang bekerja sama dengan dinas pemberdayaan perempuan mengatasinya itu. Iya, baik. Ibu sedikit, karena Ibu banyak di perempuan, tentang gender, bisa Ibu jelaskan bagaimana posisi perempuan di tengah keluarga, di tengah masyarakat? Silahkan Ibu, karena kayaknya konsen sekali ini ke perempuan, jadi ketua pemberdayaan perempuan di kecamatan, kemudian urusan perempuan tani-tani, wow ini. Jadi Ibu melihat ini perempuan itu harus seperti apa Bu? Ya. Tabe. Kalau saya melihat perempuan itu adalah sosok yang tangguh. Perempuan itu bisa melaksanakan beberapa hal dalam satu kegiatan. Iya. Perempuan bisa misalkan ikut menanam bertani, dia masih bisa juga mengurus keluarganya, memasak. Perempuan juga bisa sambil mencuci, menggoreng dan menjaga anak. Perempuan, pokoknya perempuan itu dia lebih besar, maksudnya otak anunya lebih besar dari laki-laki. Laki-laki itu cuma punya sepertiga dari perempuan. Jadi laki-laki itu statis. Kalau dia mengerjakan sesuatu, misalnya dia baca koran, kita suruh menyapu halaman, dia nggak mau kalau belum selesai korannya. Beda dengan perempuan. Semua ingin dilaksanakan. Wow, dalam satu kegiatan itu dia bisa laksanakan semuanya. Baik. Jadi Ibu menginspirasi ini supaya kita semua perempuan menjadi perempuan yang tangguh. Luar biasa ya. Jadi tangguhnya ini seperti tangguhnya Ibu Haja Nurul Hidayah ya, kelihatan Ibu dengan keadaan yang ada benar-benar bisa memberikan motivasi, bisa menjadi inspirasi, dan mudah-mudahan memajukan perempuan di Kota Makassar. Wow, terima kasih banyak Ibu, dan nampaknya kita mesti ke penghujung waktu ya ini. Kita mau closing, tapi sebelum closing ya Tabe, ada dua kata Ibu. Dua kata ini Ibu mau memilih kata yang mana? Ya, kata ini adalah kesejahteraan dengan pendidikan. Ibu mau mengutamakan kata yang mana, Bu? Kalau saya pendidikan. Pendidikan, iya. Alasannya apa itu, Bu? Karena kalau pendidikan, kalau kita punya ilmu pengetahuan, kita punya pendidikan dasar, semuanya apa yang kesejahteraan pun apapun semuanya itu bisa kita kita capai gitu. Dari dasarnya pendidikan. Karena kalau kita tidak punya pendidikan, kita mudah dibodoh-bodohi. Apalagi perempuan ya. Walaupun kita itu pandai, tapi keterbatasan pemikiran kita itu beda dengan kalau kita punya ilmu. Baik. Ya, Sambalu, kita tutup. Silahkan Ibu mau memberikan closing pesan seperti apa kepada masyarakat. Untuk warga Mamarita Dapil 5, juga warga Makassar, Ibu mau menyampaikan apa di closing? Silahkan Ibu. Baiklah, untuk warga wilayah Mariso Mamayang Tamalate, sebagai warga masyarakat, kita harus janganlah mengintimidasi itu anggota dewan. Anggota dewan itu banyak pekerjaannya. Jangan bilang anggota dewan tidak berbuat apa-apa. Kita itu anggota dewan bekerja terus untuk mereka. Kita pikirkan dari pagi sampai malam hanya untuk masyarakat. Baik, Ibu. Sementara kita juga harus memikirkan kita punya keluarga. Jadi janganlah berpikiran bahwa dewan itu tak usah kita banyak berpikir memilih dewan apa segalanya, karena dewan itu tidak ada jadi kerja buat kita, omong kosong, impossible. Karena dari bagaimana kau bisa semuanya bisa merasakan kesejahteraan itu kalau bukan kita dari DPRD yang menganggarkan semuanya untuk
Masyarakat. pemerintah kota Iya, baik. untuk dilaksanakan ke masyarakat. Baik, itulah Bu ya, acara ini Iya. lebih dekat dengan legislator, memang ingin membuka itu Bu. Iya. Acara kami ini ingin membuka itu bagaimana kerja-kerja Bapak Ibu di sini. Unik saja sudah kurang lebih beberapa hari di sini memantau bagaimana Ibu kerja rapat sampai malam, Iya. hari Minggu juga kerja. Iya, Wah rapat. ini, jadi Iya. benar sekali Bu, masyarakat itu harus membuka mata. Inilah kerja-kerja dari wakil rakyat kita dan itu butuh penghargaan. Iya. Tadi pagi itu saya sampai siang itu saya sudah melaksanakan belusukan ke rumah warga. Iya. Itu 8 titik. Iya. 8 titik. Iya, Baru pulang saya harus ke sini lagi. Iya, Saya iya. ke sini Iya, baik, langsung langsung diajak diajak untuk podcast ya. Iya. Baik. Makasih banyak Ibu Haja Nurul. Mudah-mudahan Iya. kita ketemu Langsung lagi. ntar Bu. malam paripurna lagi, 2 Iya, paripurna yang luar harus kita biasa, laksanakan. luar biasa. Jadi harus pulang dulu. Iya, baik. Uni dan Ibu Nurul pamit ya, perempuan tangguh dari Golkar, Ibu Insinyur Haja Nurul Hidayah ya. Ini mudah-mudahan Sambalu tetap sayang kepada beliau dan bisa tetap mewakili masyarakat Mamarita juga masyarakat Makassar. Kami pamit, terima kasih banyak Sambalu. Sampai ketemu pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Mari Ki. Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.